Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni Bapak dosen Haji Yudi Irfan Daniel SOS MAG. Perkenalkan, nama saya Azhar Ul-Zaifi dengan NIM 1212020042. Mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam akan mempresentasikan hakikat, pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pendidikan Islam. Langsung saja, pembahasan yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Menurut Sudrajat 2014, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu dilihat dari pendekatannya. Di dalam pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Nah, yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Selanjutnya ada model-model pembelajaran. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. Dalam Wikipedia dikemukakan ciri-ciri tersebut antara lain yang pertama, ada rasional teoritik yang logis, disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua ada landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajarannya itu akan mencapai apa sih gitu. Yang ketiga ada tingkah laku mengajar pelajar yang diperlukan atau agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat ada lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Poin yang selanjutnya ini ada strategi pendidikan Islam. Strategi pendidikan Islam bertujuan untuk membantu individu memahami agama Islam secara menyeluruh, mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang baik di masyarakat. Itulah sebabnya pendidikan memerlukan strategi yang menyangkut pada masalah bagaimana melaksanakan proses pendidikan terhadap sasaran pendidik dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya ada metode pendidikan Islam. Kita ketahui dulu apa itu metode. Istilah metode terdiri dari dua kosakata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi metode berarti jalan yang dilalui. Bila dikaitkan dengan proses pendidikan Islam, maka metode berarti suatu proses yang dipergunakan pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam pendidikan Islam, An-Nahlawi, seorang pakar pendidikan Islam, mengemukakan metode pendidikan yang berdasarkan metode Al-Quran dan hadis yang dapat menyentuh perasaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada metode hiwar atau percakapan. Yang kedua ada metode kisah Qurani dan Nabawi.
Yang ketiga ada metode pembiasaan. Yang keempat ada metode keteladanan atau yang sering disebut uswatun hasanah. Yang selanjutnya ada teknik pendidikan Islam. Nah, menurut Gerlach dan Eli, teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu, cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Nah, sini ada teknik pendidikan Islam mempunyai beberapa jenis teknik. Yang pertama ada teknik periklanan atau disebut dengan teknik al-ikhbariyah dan teknik pertemuan atau al-muhadarah. Teknik ini dilakukan dengan cara memasang iklan pengumuman dan bisa juga dilakukan tatap muka antara pendidik dan peserta didik. Ada beberapa cara untuk merealisasikan teknik ini. Di antaranya yang pertama ada teknik ceramah. Teknik ini melalui penyampaian informasi yang dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik agar tercapainya suatu kebaikan dan kemaslahatan umat. Yang kedua ada teknik tulisan. Apa sih teknik tulisan ini? Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui resum tulisan apabila seorang pendidik berhalangan hadir. Yang kedua ada teknik dialog. Nah, teknik dialog ini merupakan sebuah percakapan dua pihak yang silih bergantian mengenai suatu topik. Teknik ini dilakukan dengan cara adanya percakapan antara pendidik dan peserta didik mengenai suatu masalah untuk direalisasikan. Teknik ini juga mempunyai beberapa cara, yaitu di antaranya ada teknik diskusi. Nah, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membicarakan suatu masalah. Pendidik memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membicarakan suatu masalah, membuat kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan, dan mengumpulkan pendapat, baik secara berkelompok ataupun individu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang hakikat pendekatan model, strategi, dan metode dan teknik pendidikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.